diangkat sebelum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi tenaga non-ASN, tetapi setelah 31 Desember 2022 dan itu tidak masuk dalam database, nanti kebijakannya akan menunggu selanjutnya. Apakah akan nanti diangkat dengan kriteria misalnya minimal dia masa kerja 2 tahun, nanti akan ada kebijakan dari pemerintah untuk menata ini. Sehingga sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, intinya fokus kita adalah yang ada di dalam database BKN terlebih dahulu. Dari 1,7 tadi sudah ada beberapa yang diterima menjadi PNS. Khususnya mereka yang selama ini jadi isu nasional, sudah ikut seleksi CPNS, tetapi dia dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus itu karena dia sudah ikut SKD, tidak lulus, atau SKD lulus tetapi SKB-nya tidak lulus sehingga tidak bisa diangkat, maka yang bersangkutan itu tidak wajib ikut seleksi tahap kedua. Nanti hanya diangkat menjadi tenaga honorer paruh waktu. Tapi kalau misalnya dia mendaftar CPNS, belum sempat seleksi karena TMS pada waktu seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk ikut seleksi tahap kedua. Jadi prinsipnya tidak bisa mereka mendaftar itu 2 tempat, yaitu untuk ketiga mohon PNS berdasarkan Permenpan 6 tahun 2024. Pak Harmain dan Pak Deputi SDMA, Pak Aba, kaitannya dengan kebijakan pemerintah untuk penyelesaian dan penataan tenaga non-ASN yang ada di dalam database. Jadi sekali lagi kami garis bawahi, prioritas pertama kita saat ini adalah mereka yang ada di dalam database. Tadi disampaikan juga beberapa siapa saja itu yang bisa melamar di tahap kedua. Jadi tahap pertama itu sebetulnya sudah selesai. Hanya karena ada beberapa yang belum bisa melamar, tadi Pak Hermin sebutkan juga, kita buka ruang untuk melamar tahap kedua. Sebetulnya posisinya sama, hanya karena yang tahap pertama tadi menurut datanya Pak Deputi masih sisa dan itu komitmen pemerintah untuk diangkat, maka dibukalah tahap kedua. Jadi ini prinsip dasarnya dulu. Jadi kalau mereka yang tadi pertanyaan bagaimana dengan sisa yang belum kurang dari 2 tahun, ya kalau dia memang di luar database nanti kebijaksanaannya. Karena Pak Abad tadi juga tidak menyebutkan untuk yang prioritas yang ketiga, tapi semuanya tetap yang harus dijadikan prioritas itu adalah ada yang di dalam database, ada yang tenaga honorer K2, ada yang 1,7, ada yang belum mendaftar ke database, kemudian ada yang tidak bisa mendaftar karena formasinya nggak ada yang sudah mendaftar CPNS tapi tidak lulus, tapi tidak bisa mendaftar karena kena peraturan Menpan RB, itu semuanya sudah diatur di dalam 3 kebijakan yang sudah ditangani oleh Bu Menteri. Yang saya ingin ulang sebentar, yang pertama kaitannya dengan mereka yang pasca tenaga non-ASN, sekali lagi mereka yang setelah ini tidak bisa mendaftar karena formasinya tidak ada dan sebagainya, sudah dibuka ruang. Kalau misalnya harapan kami semua jabatan yang ada di dalam data, pangkalan data di BKN itu, jabatan-jabatan apa saja itu bisa diinjek di sistem SHCN kita. Sehingga tidak ada lagi sebetulnya isu mereka tidak bisa mendaftar karena tidak ada formasi. Namun demikian, andai kata memang terpaksanya tidak ada, sudah disediakan 4 formasi tampungan. Sehingga nanti yang penting daftar dulu, masuk dulu, kemudian dia ikut seleksi, dan tidak ada istilah tidak lulus. Karena memang semuanya kita komitmen untuk diangkat menjadi pegawai P3K. Hanya apakah dia pegawai P3K penuh waktu atau paruh waktu, sesuai yang disampaikan oleh Pak Aba tadi. Yang pertama, karena mungkin formasi yang diajukan oleh instansi itu beda dengan yang ditetapkan, mengingat alasan anggaran, maka yang pasti mereka yang sesuai dengan jumlah formasi berdasarkan penetapan ranking itulah yang akan diangkat menjadi penuh waktu. Sisanya dia akan diangkat menjadi paruh waktu. Ini yang penting bagi semuanya. Paruh waktu tadi disampaikan juga oleh Pak Aba. Khususnya mereka yang selama ini jadi isu nasional, sudah ikut seleksi CPNS, tetapi dia dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus itu karena dia sudah ikut SKD, tidak lulus, atau SKD lulus tetapi SKB-nya tidak lulus, sehingga tidak bisa diangkat, maka yang bersangkutan itu tidak wajib ikut seleksi tahap kedua. Nanti hanya diangkat menjadi tenaga honorer paruh waktu.
Tapi kalau misalnya dia mendaftar CPNS, belum sempat seleksi, karena TMS pada waktu seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk ikut seleksi tahap kedua. Jadi prinsipnya tidak bisa mereka mendaftar itu dua tempat, yaitu untuk ketiga kamuan PNS berdasarkan Permenpan 6 tahun 2024. Termasuk Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Ibu Bapak semuanya, peserta rapat koordinasi percepatan penataan non-ASN tahun 2024, rekan-rekan para gubernur, bupati, wali kota, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibu Bapak yang saya hormati, hadir lengkap bersama saya di sini Pak Waka PKN, Pak Haryomo, Ibu Sestama, Bu Imas, Bapak-bapak di sini para deputi hadir, ada Pak Aris, Pak Herman, Pak Harmen, ya semuanya lengkap untuk bergabung juga bersama dengan Pak Abbas Subagia, Pak Deputi Bidang SDM Kemenpan Republik Indonesia. Kesempatan pagi hari ini, Ibu dan Bapak, mari kita gunakan secara efektif, kita berkomitmen kuat untuk menyelesaikan penataan non-ASN sampai dengan tahap 1 yang kita lanjutkan tahap 2 yang akan berakhir pendaftarannya besok tanggal 15 Januari. Nah, dari Kemenpan dan BKN dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin sudah melakukan rapat-rapat maraton untuk menyiapkan kebijakan baru. Kebijakan untuk bisa menampung ya tenaga non ASN yang sudah terdata di dalam database BKN per 31 Desember 2022 dan yang kemarin sudah ikut tes di dalam seleksi tahap 1 masih ada persoalan-persoalan, kita tuntaskan, nanti minta tolong Pak Aba yang sudah ditandatangani oleh Ibu Menpan kemarin, hari ini langsung kita sosialisasikan agar masalahnya bisa kita tuntaskan. Nah, dengan pentahapan waktu yang ada, saya sangat berharap rekan-rekan para gubernur, bupati, dan wali kota bersama jajarannya hari ini segera mensosialisasikan melalui berbagai platform, berbagai media yang dimiliki agar teman-teman tenaga non-ASN bisa mengikuti tahapan ini dengan benar. Kalau saya melihat Ibu dan Bapak, sudah di data saya 959 tadi saya buka yang ikut lewat Zoom dan terinformasi ada 206.000 peserta yang mengikuti live streaming lewat YouTube. Ini pasti teman-teman yang sedang mengikuti pendaftaran atau sedang berproses seleksi mengikuti acara pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi akan tersampaikan secara lengkap sehingga masalah-masalah bisa kita urai dan kita carikan solusinya. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa komitmen pemerintah bersama DPR untuk menyelesaikan tenaga non ASN yang sudah terdata itu kurang lebih 1,7 juta. Kalau lengkapnya 1.789.050 orang. Nah, ini untuk diangkat menjadi ASN P3K. Sampai dengan tanggal 13 Januari kemarin, tanggal 13 kemarin, masih terdapat 216.719 non-ASN yang sudah terdata tapi belum melakukan pendaftaran pada portal SSC ASN kita. Jadi ada 216.719.000 yang belum terdaftar. Nah, dari tim di Deputi Sinka sudah mengecek
Dari data ini ada 104.815 statusnya terkonfirmasi jabatan tampungan ditolak oleh instansi dengan berbagai alasan. Karena alasan itu ada yang meninggal dunia, sudah usianya hampir 60 tahun, PUP, atau hampir 58 tahun, saya koreksi, dan atau sudah terdaftar menjadi ASN, dan beberapa hal yang lain. Juga ada angka sekitar 12.506, ini belum dilakukan rekonfirmasi oleh instansi. Nah, contoh seperti di Papua Barat, Deli Serdang, Jaya Wijaya, Merauke, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Biak Numfor, Tolikara, dan Kabupaten Nduga. Nah, ini 12.506, belum dilakukan konfirmasi. Nah, untuk mencari solusi dari Kemenpan dan dari BKN, terus melakukan coaching klinik. Setelah kami rapat dengan Pak Mendagri, hari ini merupakan tindak lanjut rapat tanggal 8 yang lalu. Kita lanjutkan hari ini, dan di tengah-tengahnya ada coaching klinik. Jadi tim dari Menpan, dari BKN, memberikan supervisi, membantu teman-teman dari daerah yang ada kesulitan, kita berikan solusinya. Nah, dari BKN, Menpan, ya, hari ini merupakan langkah kita bersama agar seleksi kita bisa menuntaskan jumlah yang masih tersisa ini. Nah, oleh karena itu nanti saya minta tolong Pak Aba untuk bisa menjelaskan secara detail apa masalah-masalah yang terjadi di lapangan, kemudian rumusan kebijakan dari pemerintah seperti apa, dan nanti diimplementasikan. Harapannya dengan kebijakan ini masalah-masalah yang ada bisa terselesaikan. Nah, oleh karena itu rekan-rekan para kepala BKD atau dengan nama yang lain, 2 hari ini full. Kalau memang harus nggak tidur ya. Kita jagain rekan-rekan kita yang sedang pada mendaftar atau yang sudah mendaftar, kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan oleh Pak Aba itu bisa tersampaikan kepada rekan-rekan yang sedang berproses di seleksi untuk 2024 ini, dan di tahap 2 ini bisa kita selesaikan semua. Demikian Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk Pak Aba saya persilahkan untuk menyampaikan kebijakan baru yang sudah ditandatangani oleh Menteri PAN RB. Setelah itu nanti Pak Harmen untuk menyampaikan kebijakan teknis yang akan diimplementasikan di dalam penyelesaian seleksi tenaga non-ASN dari basis data 2022. Terima kasih Pak Aba, waktu dan layar saya serahkan ke Pak Aba. Pak Aba, baik, kalau Pak Aba masih dengan Bu Menpan, saya minta Pak Harmen. Silakan Pak Harmen, kebijakan teknisnya serta data-data detailnya bisa disampaikan kepada seluruh peserta pada forum rapat koordinasi pagi hari ini. Pak Harmen, layar dan waktu saya serahkan. Kalau instansi meminta perubahan formasi bagi formasi tahap 1, maka tentu saja Bapak Ibu perlu berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian PAN RB, karena kewenangan penetapan formasi adalah kewenangan yang ditetapkan oleh Ibu Menteri PAN RB. Kemudian yang melakukan atau yang mereka yang melakukan PMS, Bapak Ibu melakukan PMS pasca pengolahan tahap 1. Jadi banyak juga surat yang masuk kepada kami. Ternyata pada saat Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi, yang bersangkutan kemudian seharusnya yang awalnya memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, maka nanti mohon segera berkoordinasi dengan tim pengolah yang dalam hal ini adalah dikomandani oleh Bapak Deputi Bidang Layanan Mutasi Layanan Kepegawaian, yaitu Bapak Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN. Kami ingin mengingatkan sekali lagi pada Bapak Ibu terkait dengan poin bagian pertama dan bagian kedua tadi. Ini khususnya berlaku untuk mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN. Karena itu yang kemudian akan menjadi subjek
yang untuk kita tuntaskan sebagaimana mandat di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan tadi Pak Kepala juga sudah mengingatkan seleksi tinggal beberapa hari ke depan, tepatnya tinggal 1 hari besok, tanggal 15 Januari, setelah melakukan perpanjangan 2 kali, yaitu pertama adalah 31 Desember 2024, kemudian diperpanjang ke 7 Januari 2025, dan sekarang tahap kedua perpanjangan menjadi tanggal 15 Januari 2025. Mari kita optimalkan jadwal yang tinggal beberapa hari ini atau tinggal 1 hari ke depan untuk membantu mereka-mereka atau menginformasikan kepada mereka-mereka yang belum mendapatkan informasi terkait dengan pengisian jabatan P3K melalui tahap kedua ini, terutama bagi mereka yang terdaftar di dalam